Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selalu bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menjadi umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan pertolongan yang sangat mulia kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sudah saatnya kita kembali merefresh kehidupan kita setelah kita menjalani ibadah puasa selama 30 hari. Tentunya kita berharap bahwa dengan berpuasa tersebut kehidupan kita, kebiasaan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi daripada sebelum kita menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Dan tentunya setelah kita berpuasa 30 hari, sudah saatnya kita yang mana di dalam puasa 30 hari kemarin kita membersihkan diri kita, menanggalkan dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita dengan berpuasa. Maka setelah Idul Fitri sudah selayaknya kita membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita terhadap sesama manusia, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, tetangga kita, dan juga rekan kerja kita. Di dalam sebuah kesempatan bertepatan dengan setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjalankan sholat Idul Fitri, seketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan kata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Selayaknya orang berdoa. Padahal waktu itu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya tidak ada yang berdoa. Namun Rasulullah mengatakan amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengatakan kata amin padahal di antara kami tidak ada yang berdoa? Maka Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan, ternyata setelah menjalankan salat Idul Fitri, Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, bolehkah aku berdoa dan engkau mengamininya? Maka Rasulullah SAW menjawab, silahkan wahai malaikat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Allah, jangan engkau terima puasa, jangan engkau terima amal ibadah orang yang berpuasa dan beribadah di dalam bulan Ramadan ini, yaitu orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Di sini sangat penting bagi kita untuk tidak durhaka kepada orang tua, karena sesoleh apapun seseorang, sebanyak apapun amal ibadah seseorang, namun apabila dia durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya amal ibadahnya terhitung sia-sia. Seperti halnya kisah Alqamah, sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia, sahabat yang terkenal alim. Namun ketika wafatnya, Alqamah mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, yaitu merasakan kesakitan yang luar biasa saat sakaratul maut. Maka para sahabat pun mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan supaya Alqamah ini diberikan kemudahan untuk meninggalkan dunia ini. Akhirnya Rasulullah SAW datang, kemudian melihat keadaan Alqamah. Rasulullah SAW sangat prihatin karena Alqamah sudah sangat sakit, sangat keras ya, sakit keras, sakit sangat parah. Tapi Alqamah tidak bisa, artinya Alqamah sangat kesulitan atau merasakan sakit yang luar biasa saat sakaratul maut.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah Alqamah ini mempunyai seorang ibu yang masih hidup? Kemudian sebagian sahabat mengatakan bahwa Alqamah masih mempunyai ibu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah satu sahabatnya untuk mengundang ibu daripada Alqamah tersebut. Saat sahabat tiba di rumah ibunda Alqamah tidak mau mendatangi undangan tersebut karena sang ibu ini merasa sakit hati kepada Alqamah, karena suatu ketika saat ibunya butuh ataupun saat suatu ketika Alqamah marah, maka Alqamah ini tidak bisa menyenangkan hati ibundanya, atau secara mudahnya kita sebut Alqamah ini durhaka kepada ibunya, yang mana ibunya enggan untuk hadir atas undangan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika diceritakan keadaan Alqamah yang saat ini sedang sakaratul maut, maka ibundanya pun terenyuh dan akhirnya mau mendatangi rumah Alqamah. Dan sampai di situ, karena ibundanya melihat keadaan Alqamah yang sudah sangat kritis sekali, sudah tidak bisa dibayangkan lagi, maka Rasulullah SAW meminta ridho daripada ibu tersebut untuk mengikhlaskan dan juga memaafkan Alqamah atas semua dosa-dosa Alqamah yang pernah dilakukan. Maka atas permintaan Nabi Muhammad SAW dan juga rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, maka ibu itu pun mengikhlaskan dan memaafkan Alqamah. Seketika Alqamah pun bisa menghembuskan nafas terakhir, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia dan mendapatkan husnul khotimah. Sangat luar biasa peran orang tua kita. Maka sekuat apapun kita, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita sebagai seorang anak, apabila kita durhaka kepada orang tua, maka semuanya itu tidak akan ada gunanya. Di sini Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril mendoakan agar jangan menerima amal ibadah atau ibadah puasa seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang ketika kita Ramadan kemarin menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, mudah-mudahan kita juga termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena di antara kita belum pasti setiap kita ini adalah seorang orang tua, ya. Belum pasti di antara kita ini menjadi orang tua, namun sudah pasti kita semua ini adalah seorang anak. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua adalah, ya Allah, dan Engkau terima amal ibadah puasa orang istri, ya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini juga penting, karena bagi seorang istri, suami adalah pengganti daripada orang tuanya. Kewajiban istri terhadap orang tua digantikan oleh seorang suami, karena suami ini yang menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga, yang bertanggung jawab penuh atas bagaimana keluarga ini atau rumah tangga ini akan berjalan. Dan tugas seorang suami adalah mengajak semua ahli baitnya, keluarganya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia dan juga akhirat. Maka seorang istri jangan sampai mendurhakai seorang suami, karena doa tersebut sudah diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan istri-istri kita semuanya menjadi istri yang solehah, yang selalu bisa mensupport kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah, wahai Allah, janganlah Engkau terima pahala puasa orang yang memutus tali silaturahmi, jangan menerima
amal ibadah seseorang yang tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Ini sangat penting bagi kita semuanya, karena di antara kita pasti mempunyai yang namanya tetangga, mempunyai yang namanya teman, mempunyai yang namanya keluarga. Jadi jangan sampai di antara kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau minta maaf itu mungkin lebih mudah, tetapi memaafkan ini adalah perkara yang sangat sulit. Maka sampai-sampai malaikat Jibril mendoakan seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah bersusah payah berpuasa selama 30 hari beribadah kepada Allah SWT, yang mana kita mencari pahala untuk bekal di akhirat, jangan sampai kita hilangkan karena dengan rasa egois ataupun sombong, karena kita tidak mau memaafkan terhadap sesama. Yang pertama, doa malaikat Jibril adalah mudah-mudahan tidak diterima amal ibadah puasanya orang durhaka kepada orang tua. Kemudian doa yang kedua, mudah-mudahan Allah SWT tidak menerima amal ibadah puasa seseorang yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah SWT tidak menerima amal ibadah puasa orang yang memutus tali silaturahmi ataupun orang tidak mau memaafkan dengan sesamanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya, menolong kita semuanya agar tidak atau agar terhindar dari doa-doa yang telah diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT menjadikan kita hamba yang beruntung ketika ada di dunia, dan juga kita mendapatkan keberuntungan kelak di yaumul kiamah, masuk surga bersama-sama dengan para solihin, bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.